Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Paral 1 akan mempresentasikan tentang GPS. Untuk kelompok kami sendiri beranggotakan Dinda Nurhofifa, Ika Wulandari, saya sendiri Riko Amananta, Tiari Nusyabani, dan juga Herta Karvina Pada. Selanjutnya adalah pengertian dan aplikasi GPS. GPS atau Global Positioning System adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat. Nah, aplikasi GPS dalam kaitannya dengan geodesi, GPS terutama digunakan untuk pengadaan jaring kerangka dasar titik-titik kontrol, baik untuk skala nasional, regional, maupun global. Kemudian kaitannya GPS dengan pemetaan laut, yaitu digunakan untuk keperluan survei hidroseonografi, survei seismik, penentuan lokasi buoy-buoy, dan peralatan bantu navigasi serta titik-titik arus, gelombang, ataupun pasang surut di lepas pantai. Kemudian yang terakhir GPS dan pemetaan darat, di mana GPS diaplikasikan untuk pengadaan titik-titik kontrol orde 2 atau lebih rendah untuk keperluan pemetaan termasuk pemotretan udara, survei rekayasa ataupun survei pertambangan maupun untuk rekonstruksian titik-titik. Saya lanjutkan dengan fungsi dan kegunaan GPS. Yang pertama ada pada militer, yaitu sebagai pemantau pergerakan musuh saat peperangan. Yang kedua ada navigasi sebagai menerjemahkan ke dalam peta digital. Yang ketiga ada sistem informasi geografis yang berfungsi untuk keperluan informasi geografi seperti pembuatan peta. Yang ketiga ada pelacakan kendaraan sebagai alat penampil. Dan yang terakhir ada pemantau gempa sebagai memantau pergerakan tanah. Selanjutnya ialah cara kerja GPS. Perangkat kerja GPS menerima sinyal dari satelit, kemudian melakukan perhitungan sehingga pada umumnya tampilan akan dapat mengetahui posisi di mana lintang dan bujurnya. Selain itu terdapat kecepatan, waktu, dan juga informasi tambahan seperti jarak, waktu tempuh, dan lain-lainnya. Untuk mekanismenya sendiri dapat dilihat pada gambar di samping. Terdapat bagian kontrol yang mengirimkan sinyal ke bagian angkasa dan juga akhirnya akan dikirimkan lagi sinyal tersebut kepada bagian penggunanya. Cara kerja GPS ada 5 langkah. Yang pertama itu menggunakan perhitungan triangulation yang dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya untuk perhitungan triangulation, GPS mengukur jarak menggunakan travel time sinyal untuk radio. Untuk mengukur travel time sendiri, GPS memerlukan akurasi waktu yang sangat tinggi. Dan untuk perhitungan jarak, kita harus mengetahui dengan pasti posisi satelit dan juga ketinggian pada orbitnya. Dan terakhir, sinyal itu harus dikonfirmasi terhadap di mana perjalanan atmosfer sampai diterima receivernya. Sebuah GPS receiver dapat mengunci minimal 3 satelit untuk menghitung posisi di mana latitude 2 dimensi atau latitude dan juga longitude dengan track pergerakannya. Sedangkan jika GPS receiver dapat menerima 4 atau lebih satelit, maka dapat menghitung posisi 3 dimensinya, yaitu latitude, longitude, dan juga altitude. Dimana jika dapat menentukan posisi user, selanjutnya GPS juga dapat menghitung informasi lain seperti kecepatan, arah tuju, jalur tujuan, jarak tujuan, matahari terbit, dan lain sebagainya. Berikutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis GPS. Yang pertama ada tipe navigasi. Tipe navigasi ini biasa disebut handheld atau handy GPS yang berupa tipe genggam. Biasa digunakan untuk penentuan posisi absolut secara instan yang tidak menuntut ketelitian yang terlalu tinggi. Tipe navigasi dibagi lagi menjadi tipe sipil dan tipe militer. Tipe sipil memiliki ketelitian posisi sekitar 5-10 meter dan dengan harga berkisar sekitar 125 sampai 900 US dollar. Tipe militer memiliki ketelitian posisi sekitar 3-5 meter dan harga umumnya di atas 1000 US dollar. Ini adalah gambar contoh-contoh GPS tipe navigasi dan berikut yang telah terintegrasi di peralatan sehari-hari. Yang kedua ada tipe GPS tipe geodetik atau pemetaan. Tipe geodetik atau pemetaan ini memiliki tingkat ketelitian dan keaslian data yang dihasilkan lebih tinggi dan digunakan untuk pengukuran lahan yang cukup teliti seperti lahan perkebunan, perhutanan, dan pertanian. Tipe geodetik atau pemetaan dibagi lagi menjadi 2, yaitu tipe single frekuensi yang digunakan dalam survei dan pemetaan yang membutuhkan ketelitian posisi sekitar sentimeter sampai beberapa desimeter, dan tipe dual frekuensi yang memiliki ketinggian posisi hingga mencapai milimeter. Kemudian digunakan untuk aplikasi precise positioning seperti pengadaan titik-titik kontrol geodesi, pemantauan deformasi, dan studi geodinamika. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ketelitian GPS. Ketelitian GPS dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketelitian data. Ketelitian data terkait dengan tipe data yang digunakan, kualitas receiver GPS, level dari kesalahan, serta bias. Selanjutnya ada geometri satelit. Hal ini terkait dengan jumlah satelit yang diamati, lokasi dan distribusi satelit, serta lama pengamatan. Semakin lama pengamatan, maka ketelitian GPS juga semakin tinggi.
Nah, selanjutnya ada metode penentuan posisi. Hal ini terkait dengan metode penentuan posisi GPS apa yang digunakan. Apakah menggunakan metode absolut, relatif di GPS, dan sebagainya. Selanjutnya ada strategi pemrosesan data. Ini terkait dengan real-time atau post-processing strategi eliminasi dan pengkoreksian kesalahan dan bias. Dan juga ada pemrosesan baseline dan perataan jaringan serta kontrol kualitas. Nah, ini merupakan contoh tabel dari metode-metode yang digunakan untuk menentukan posisi menggunakan GPS. Dapat dilihat ada 5 contoh metode dan dapat juga dilihat hasil dari ketelitiannya secara contohnya yaitu absolut dengan hasil ketelitian horizontal 5-10 meter dan vertikal 6-20 meter. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa adanya perbedaan ketelitian tergantung dengan metode apa yang digunakan. Selanjutnya, apakah GPS itu penting? Ya, GPS itu penting. Kenapa? Karena digunakan di berbagai aspek. Yang pertama, di aspek militer, di mana dapat mengetahui bom dan juga pergerakan musuh, sehingga kita dapat mengetahui yang mana lawan dan juga yang mana kawan. Selanjutnya ialah navigasi, di mana pengguna dapat lebih mudah mengetahui lokasi tujuan dan juga menentukan arah tuju dengan lebih efisien. Selanjutnya ialah sistem informasi geografis sebagai informasi peta atau sebagai standar referensi dalam pembuatan peta. Selanjutnya ialah pelacakan kendaraan dapat mengetahui dengan pasti kemana pengguna akan bergerak. Ya, selanjutnya adalah pemantauan gempa, di mana dapat memantau pergerakan tanah bumi, baik yang disebabkan oleh gempa vulkanik maupun gempa tektonik. Selain itu, GPS juga berfungsi sebagai navigasi pesawat terbang dan juga penangkapan ikan di laut. Saya lanjutkan dengan penentuan posisi GPS. Yang pertama, terdapat 2 metode, yaitu yang pertama ada metode absolut. Dapat dilihat pada gambar di sini, yaitu menentukan posisi hanya berdasarkan satu receiver. Yang kedua ada metode relatif. Dapat dilihat pada gambar di sini, yaitu menentukan posisi dengan menggunakan lebih dari satu receiver. Satu GPS dipasang pada lokasi tertentu secara terus-menerus menerima sinyal. Berikutnya ada keterbatasan-keterbatasan dalam penggunaan GPS. Yang pertama, dalam penggunaannya tidak boleh ada penghalang antara alat dengan satelit agar dapat menerima sinyal dengan baik, terutama pelaksanaan survei di daerah yang berada di sekitar pepohonan tinggi atau daerah perkotaan. Yang kedua, ada kebanyakan hanya memberikan informasi koordinat posisi pengguna saja tanpa tahu keakuratan informasinya. Keakuratan informasi yang dibutuhkan yaitu longitude atau garis bujur, latitude atau garis lintang, dan altitude yaitu beberapa ketinggian. Yang ketiga, tinggi titik yang didapatkan mengacu ke permukaan ellipsoid, yaitu ellipsoid GRS atau Geodetic Reference System. Yang keempat, pemrosesan data yang diperoleh dan penganalisaan parameter yang didapat tidak mudah. Yang kelima, data penentuan posisi yang digunakan adalah WGS 1984 sebagai standar internasional. Yang keenam, sumber daya manusia yang menguasai masalah teknologi ini di Indonesia relatif masih belum terlalu banyak. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menggunakan GPS. Langkah pertama, kita harus mengerti bagian-bagian yang terdapat pada GPS. Lalu kita dapat menghidupkan GPS dengan menekan tombol power yang berada pada bagian kanan GPS. Lalu akan muncul menu-menu yang terdapat pada GPS. Dan kita juga dapat menavigasikan GPS. Dan untuk memindahkan tampilan dari layar ke layar, tekan tombol yang bertanda X. Tombol bertanda X ini berada pada bagian atas tombol power. Tombol ini juga berfungsi untuk kembali. Nah, kita juga harus memperhatikan adanya track dan waypoints. Ini merupakan informasi penting yang berguna untuk membuat peta dan menyimpan koordinat dari sebuah tempat. Ini merupakan contoh peta dengan track dan waypoints. Tracks yang berupa bentuk garis dan waypoint berupa titik. Dengan mengerti bagian-bagian yang terdapat pada GPS, kita juga dapat menyimpan lokasi, menyalakan track log, dan kita juga dapat menyalin waypoint ke komputer, menghubungkan GPS ke komputer. Lalu kita juga harus menginstal beberapa software, yaitu driver GPS dengan mendownloadnya di situs Garmin, dan juga membuka waypoint dan track di JOSM. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh gambaran hasil data yang telah dipindahkan ke komputer. Selanjutnya, cara mengolah data dari GPS menjadi peta kontur melalui data dari GPS Garmin Handheld. Pertama, download data GPS berupa poin melalui software map source dan save as data tersebut ke format DXF. Yang kedua, buka Global Mapper dan klik Open Your Own Data File dengan memilih data DEM yang sudah disimpan. Yang ketiga, klik File, Generate Kontur, dan atur interval kontur yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, buka kontur bounds dan klik Draw a Box, lalu pilih wilayah yang akan dimunculkan nilai konturnya. Kemudian tampilan kontur dapat terlihat dengan menuju Open Control Center dan menghilangkan centang pada data DEM. Yang terakhir, ekspor file sesuai dengan format yang dibutuhkan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.